Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Banyak yang bercerita bahwa Anies ya kekuatan menakutkan bagi penguasa dan gagasan ya ketika mereka mendirikan partai. Wah, ngeri-ngeri sedap ternyata ya. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa apa yang kemudian ya yang kita lihat hari ini nampaknya benar para oligarki dan dan kader-kader PKS nampaknya mulai agak getar-getir begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya bahwa saya kira yang dilakukan oleh Anies Baswedan punya terobosan baru luar biasa. Ini kekuatan yang menakutkan bagi penguasa dan gagasan dirikan parpol ya kalau mendirikan partai politik. Karena apa? Karena saya kira karena Anies Baswedan ini ketokohannya sampai sekarang masih eksis begitu kan ya. Makanya dengan adanya situasi politik sekarang ini saya kira mumpung ya pendukung-pendukungnya masih bersama dengan Anies Baswedan, saya kira ya lanjutkan aja begitu kan. Ini Anies kekuatan yang menakutkan bagi penguasa dan gagasan dirikan parpol. Mari kita baca. Bagaimana tidak begitu kan ya? Ketika anak-anak muda bersama dengan dengan Anies Baswedan menggaungkan ya the Jackmania di situ begitu menunjukkan bahwa Anies Baswedan sangat menjadi potensi begitu kan ya. Menjadi potensi terus kemudian untuk lihat ya walaupun mereka batal menjadi gubernur, tapi pada kenyataannya adalah sosok Anies Baswedan ini sangat luar biasa, disayangi oleh masyarakat DKI Jakarta begitu kan. Saya kira nanti kalau Anies Baswedan punya partai misalnya ya, terus kemudian setelah Pilpres mereka menang, tidak calon Pilpres menjadi di tahun 2009, Anies Baswedan punya kendaraan. Artinya apa? Artinya bisa maju sendiri, maksud saya begitu. Artinya ya tidak boleh tergantung dari partai-partai yang lain begitu kan. Makanya dengan adanya seperti ini, Anies Baswedan masih di hati masyarakat ya. Tapi telah kalah dan tersingkirkan taruhannya nasib di Indonesia. Ada tidak sosok pribumi yang jauh lebih baik dari Anies? Ayo bermunculanlah. Jangan biarkan Indonesia hancur ya. Hancur kenapa begitu kan? Artinya secara tidak langsung bahwa Anies Baswedan ini menjadi posisi strategis untuk membenahi bangsa dan negara. Coba kalau kita hitung-hitungan begitu kan. Ini bukan soal pribumi atau tidak. Ya, saya kira yang lahir di Indonesia itu adalah pribumi. Jadi ada orang yang kemudian berkomentar seperti itu, saya kira tidak tahu antaranya bedanya pribumi begitu kan ya. Makanya saya kira ini yang kita lihat bahwa sekarang ini Anies Baswedan sosoknya begitu ketokohnya masih belum pudar di situ begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa Anies Baswedan ini masih menjadi menjadi lirikan begitu kan ya. Secara elektabilitas dan popularitas itu sangat luar biasa. Coba kita baca terlebih dahulu ya. Saya baca terlebih dahulu beritanya ini. Anies mengatakan ya, atau Anies ya, kekuatan yang menakutkan bagi penguasa dan gagasan untuk dirikan parpol. Kita baca. Jauh sebelum Pilpres 2024 digelar, yaitu pada 2022, perbincangan publik mengenai penjagalan terhadap Anies Baswedan sudah mencuat. Bahkan disebut-sebut menjajarkan Anies adalah salah satu jalan untuk menjegalnya ya mengikuti Pilpres 2024 yang dilakukan oleh penguasa itu. Jadi ada ruang lah kalau Anies Baswedan itu benar-benar dijegal pada waktu itu begitu kan. Tapi Anies Baswedan bisa berlayar. Bahkan pengamat juga mengatakan Anies Baswedan tidak bisa berlayar, tapi bisa berlayar. Narasi perubahan yang diusung oleh Anies Baswedan bersama para pendukungnya dianggap tak sejalan atau bahkan melawan penguasa yang sudah tegas ya ingin memperpanjang kekuasaan setelah Pilpres. Penguasa melalui ya Jokowi men ya dan upaya sistematis menjegal Anies Baswedan membuat Anies yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar di Pilpres akhirnya terjungkal. Bahkan ya selepas Pilpres, Anies Baswedan sempat didukung oleh 3 partai politik ketika Pilpres ya untuk maju dalam Pilgub Jakarta. Akhirnya gagal juga ya ketika ketiga parpol tersebut yaitu PKS, PKB dan Nasdem ya. Dan malah berbalik dukungan menjadi ya kubu kekuasaan.
Baru-baru ini Anies terang-terangan menyebutkan semua parpol tersandra kekuasaan. Anies juga ya ditinggal 3 parpol pendukungnya itu dituntut untuk masuk parpol agar tidak senasib ya seperti sekarang. Namun Anies menyebutkan tak bisa begitu saja gabung ke parpol yang ada. Jadi artinya apa? Artinya kan Anies Baswedan punya hitung-hitungan secara sistematis mau masuk partai atau tidak. Sekarang ini mengapa Anies Baswedan ditakuti? Dan itu pertanyaan ya dalam diri kita bahwa Anies Baswedan itu tidak bisa diajak kompromi sehingga para penguasa, para orang-orang yang punya kepentingan besar terhadap bangsa kita, ya tidak ada kompromi begitu dilawan oleh Anies Baswedan. Makanya di negara kita itu kalau ada orang yang jujur pasti didepak mereka. Atau setidaknya begitu kan ya. Untuk memperbaiki itu begitu agak sulit bagi bangsa karena satu-satunya memang Anies Baswedan begitu kan ya, siapa lagi coba bayangkan yang partai ini sudah gabung ke sono ya, sudah partai ini yang dipercaya oleh masyarakat sudah gabung ke sana. Artinya secara logika bahwa ya kalau Anies Baswedan saya kira tidak kuat kecuali mereka punya partai ya. Kalau punya partai kan enak, punya partai terus kemudian membuat terobosan baru bagaimana hati masyarakat bisa memilih partai itu. Saya kira bagus begitu kan. Coba aja tantangan di situ begitu. Ini ditakuti penguasa dan dijegal. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion EPO Deddy Kurniansah mencermati hambatan yang dialami Anies hingga saat ini gagal maju Pilkada Jakarta 2024. Menurut Deddy, kendala pengusung Anies Baswedan sudah terjadi sejak Pilpres 2024, salah satu dengan munculnya wacana Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memaksa Anies Baswedan menjadi tersangka dengan dugaan korupsi Formula E. Bahkan saat ini, ya ujar Deddy, kondisi saat ini tidak jauh berbeda. PKB, Nasdem, dan PKS sudah menyatakan dukungan kepada Anies untuk Pilkada Jakarta 2024. Namun perubahan serentak terjadi bersamaan dengan peralihan dukungan ya parpol ke Koalisi Indonesia Maju. Plus yang mengidentifikasi ada anomali parpol-parpol tersebut. Bahkan Deddy menyebutkan hal yang juga didasarkan pada PDIP saat ini mengusung Anies Baswedan lantaran tuntutan hukum yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto hingga kolega elit-elit PDIP lainnya membuat ya terjadi tawar-menawar agar PDIP mengusung calon lain. Ini gagasan yang didirikan parpol. Bahkan tidak hanya itu, dengan adanya fenomena parpol-parpol tersandar kekuasaan, Anies kemudian menggagas membangun parpol atau organisasi kemasyarakatan atau ormas sendiri. Anies menyebutkan dorongan membuat parpol muncul lantaran dia melihat banyak masyarakat yang menginginkan sistem demokrasi yang setara dan membangun. Anies juga melihat banyak masyarakat yang mulai resah akan banyaknya kepentingan politik dan elit-elit tertentu. Dalam waktu dekat, dirinya akan membuat parpol untuk mewadahi semangat masyarakat tersebut. Namun Anies sendiri tidak menyebutkan kapan persisnya yang akan mendeklarasikan atau membangun partai-partai itu atau ormas-ormas itu. Dari kita lihat saja dari Wakil Ketua Majelis Syuro atau PKS Nur Hidayat Wahid begitu kan merespon positif. Ya kita doakan bersama kalau Anies Baswedan ingin membuat partai baru. Tapi tidak semudah itu kabarnya ya. Tapi bagi kami adalah ketika Anies Baswedan membuat partai baru harus berani melawan dan merebut hati masyarakat. Dalam artian berani melawan para kekuasaan, orang-orang yang kemudian di dalamnya tidak kekuasaan-kekuasaan itu yang tidak pro terhadap masyarakat, maka itu harus dilawan. Ya gampang begitu kan. Ya saya kira yang penting Anies Baswedan buat partai. Masalah hambatan itu kan biasa begitu kan, banyak pro dan kontra begitu. Saya yakin dan saya yakin posisi Anies Baswedan ini strategis nantinya ya. Bisa saja pendukung-pendukung PKS ambiar ya beralih dukungan kepada Anies Baswedan. Tapi inilah cerita bahwa Anies Baswedan sampai hari ini begitu kan, kekuatannya masih di atas angin. Kekuatan secara popularitas dan elektabilitas tetaplah tinggi. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.